Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Baik rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, rekan-rekan Sudit Harda, kemudian yang mewakili Kabid Humas, rekan-rekan pendidik. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dari Direktorat Reserse Kriminal Umum ingin menyampaikan beberapa lagi terkait dengan pengungkapan kasus yang terkait dengan mafia tanah, bahwa beberapa waktu yang lalu sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden dan perintah Bapak Kapolri kepada Polda jajaran untuk segera membentuk Satgas Mafia Tanah dan membuka posko-posko pelayanan pengaduan. Nanti sekitar bulan Februari lalu dari posko pengaduan yang sudah kita bentuk datang seseorang ya yang melaporkan dugaan terjadinya penipuan serta pemalsuan terkait dengan proses penerbitan giring. Nah, dengan adanya laporan tersebut, penyidik-penyidik melakukan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengungkap terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan maupun pemalsuan giring. Yang mana berawal ceritanya bahwa korban ini memiliki sebuah SPPT tahun 92, dan menurut informasi bahwa kakeknya memiliki 9 tanah di wilayah Kota Serang. Kemudian yang bersangkutan bertemu dengan seseorang dengan inisial U. Kemudian yang bersangkutan mencoba membantu untuk membuatkan dan diperkenalkan kepada seseorang bernama inisial S. Nah, dari S inilah mengaku bisa membantu membuatkan surat berupa giring, ya, yang rekan sudah lihat di depan. Kemudian saudara S ini menghubungi saudara U, yang mana saudara U ini adalah seorang security di kantor pajak Pratama Kota Serang. Kemudian saudara AD, ulangi A, ya, ulangi, berarti dari S A kemudian kepada C, ya. C ini juga adalah security di tempat yang sama. Nah, saudara C ini langsung menghubungi saudara R, ya, untuk membuatkan giring tersebut. Dalam waktu yang tidak lama, sekitar kurang lebih 2 minggu, giring tersebut jadi, ya. Terbitannya seolah-olah tahun 76. Ya. Kemudian melalui saudara S meminta sebuah imbalan berupa uang sebesar 12 juta terhadap hasil kerja yang dibuat oleh saudara R berupa giring, ya. Nah, kemudian si korban ini coba mengecek ke kantor desa, ya. Ternyata setelah dicek di kantor desa, giring ini tidak terdaftar. Makanya korban ini melaporkan ke Polda karena merasa jadi tipu dan diduga ada pemalsuan. Yang namanya masyarakat kan tidak tahu, ya. Dia yang menyampaikan bahwa dia punya 9 tanah milik kakeknya dan memiliki SPPT tahun 92, ya. Makanya dia mencoba bagaimana nih untuk menindaklanjuti SPPT kan gitu. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan,
setelah dicek di kantor desa ternyata tidak tercatat, sehingga melaporkan dan hasilnya rekan-rekan bisa melihat sendiri beberapa dokumen yang sudah kita amankan. Terhadap tersangka, jadi ada 4 ya, ada 3 ya, ada 3 dari uraian kronologis saya sampaikan ini, yang mana ulangi ada 4 ya. Peran-perannya adalah saudara S yang mengaku bisa membantu membuatkan, ya, seolah-olah dia bisa membantu membuatkan. Ini nanti kita kenakan 378. Kemudian saudara A, saudara C adalah orang yang turut membantu terjadinya suatu peristiwa pidana, ya. Mereka pasal 55, ya, kita kenakan 55. Kemudian terhadap Haji R kita kenakan 263 ayat 1, ya, yang mana masing-masing ancaman hukumannya untuk 378 adalah 4 tahun, kemudian terhadap yang 263 6 tahun, ya. Saya kira demikian rekan-rekan, silakan setelah ini kalau ada yang bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gajah dari Surabaya. Pak, menanya terkait berapa jumlah girik yang dipalsukan, kemudian kondisi tanah itu sekarang apakah masih dipegang sama pemiliknya atau sudah beralih ke orang lain? Terima kasih. Ya, baik. Jadi ini yang seperti rekan-rekan lihat, mulai dari belangko kosong, ya, belangko kosong itu ada girik, ada belangko kosong C, ya, C itu adalah pendaftaran tanah di tingkat desa. Kemudian di sini ada mesin ketik untuk mengetik dokumen-dokumen, ya. Kemudian ada CPU, ada printer. CPU ini kan kita masih dalam proses penyidikan, ya. Jadi kita masih dalami, dugaannya mungkin data-data, ya, yang seperti ada ini, girik yang sudah jadi, ya, terus dia scan, dia kirim ke para pendaftar atau para pemohon ini, ya. Kemudian jadi tadi 26 belangko kosong girik, 109 lembar belangko C desa kosong, ya. Kemudian ada 83 net pencik, ya. Jadi itu berisi tentang data. Jadi modusnya ini nanti si terlapor ini kalau ada pesanan dia lihat dulu nih wilayah mana, ya kan. Jadi di sini menjelaskan tentang di mana desa dan objek itu berada. Jadi kalau misalnya ada pemohon, misalnya saya mau beli tanah di sana tapi belum ada giriknya, tolong dibuatkan girik. Nah, dia cek dulu tuh di desa-desa tempat dia tuju, gitu. Jadi ada datanya, dia memang sudah dipersiapkan, gitu, ya. Jadi sudah disiapkan dengan di sini kan ada kode-kodenya, gitu, ya. Jadi objeknya tanah darat atau tanah sawah, kemudian ini kecamatan mana, desa mana, jadi dia punya datanya, gitu. Kemudian di samping itu juga ada 1 buah buku C dasar Taman Sari Pulau Merak juga ada. Kemudian 17 lembar belangko girik tahun 1940, 15 lembar kopi girik tahun 50, 6 lembar kopi girik tahun 60 yang di depan ini. Jadi contoh-contoh ini untuk melihat produknya, gitu. Jadi dilihat tulisannya, modelnya seperti apa. Karena kita sita juga di sini ada bolpen. Nah, itu bolpen jenis tinta yang mana memang zaman-zaman dulu itu kan menggunakan itu. Jadi seperti ini, ya kan, tertulis ini seolah-olah tulisannya itu di tahun 76, gitu, ya, sesuai dengan tintanya, ya. Jadi seperti itu modusnya. Jadi sangat rapi, sangat teliti, dan ya ini juga dilakukan berulang-ulang. Artinya
sampai menyerupai benar baru jadi. Jadi banyak juga kita temuin belangko-belangko yang sudah diisi tapi mungkin salah gitu ya. Nah, dirubah lagi. Kemudian 22 lembar kopi girik Tangerang atas nama K ya, tahun 1969 sampai 74. Maksudnya nih petugas desa yang dulu, jadi dia mau lihat contoh tanda tangannya seperti apa. Nah, dia punya. Kemudian 84 lembar kopi girik Tangerang atas nama P. Jadi pejabatnya nih dulu nih tahun 76 sampai 77 dia punya juga itu. Jadi ya itulah bagaimana sempurnanya perbuatan itu ya. Kemudian 13 lembar kopi girik Tangerang juga atas nama Dr. Andes S. Itu tahun 78 79 ya. Jadi dibuat sebagai contoh ya, contoh tulisan nama pejabat. Jadi seolah-olah itu pejabat tahun dulu gitu loh yang bertanda tangan. Kemudian 24 lembar kopi girik Tangerang bersama Dr. Andes A ya. Ini tahun 80 sampai 83 ya. Jadi ada tadi lembaran tahun 69 74, kemudian 76 77, 78 79 sampai dengan 80 83. Jadi ada semua tuh contoh-contoh tulisan dan pejabat yang tanda tangan saat itu. Kemudian 51 lembar kopi girik untuk konsep ya, tadi yang saya sampaikan ya, tadi yang kalau salah-salah nah dia dirubah, jadi harus sesuai dengan bentuk dan tahun itu. Satu bundel daftar desa Kabupaten Serang, dia juga punya bundel daftar desa Kabupaten Serang. Kemudian juga satu bundel peta blok Dongas Kontang ya. Kemudian peta rincik, dia punya juga 5 peta rincik, 17 data peta rincik. Jadi dia dalam mengasuh itu juga dia lihat itu biar posisinya jelas gitu. Sehingga di dalam data yang dimasukkan di dalam girik ya kan, berapa luasannya, kemudian tanah darat atau sawah ya kan, dia juga nanti gambarnya sesuai dengan peta rincik yang dia punya gitu. Nah ini peta rincik ini juga ya artinya ada kelalaian juga nih, karena ini kan dokumen-dokumen yang seharusnya itu tersimpan ya kan. Peta rincik itu jadi dokumen-dokumen desa seharusnya tidak boleh bisa keluar. Tapi ini nggak tahu nih gimana caranya dia bisa ngambil, masih dalam proses pengembangan ya. Kemudian nah ada 58 bekas batu tanah. Nah ini yang di depan ini kan, ini sudah siap semua untuk didistribusikan kepada pengusaha, cuma keburu ketangkap ya. Jadi ya kita amankan, ini sudah siap untuk diserahkan kepada pemesan-pemesan. Jadi ada 57 bekas baku tanah. Jadi atas namanya udah ada semua di sini. Ya, ada NS, JR segala macam ini. Ini adalah pesan. Nah, kemungkinan nanti ada di CPU ini. Dari HP yang sudah kita sita juga dia memang sudah dihapus semua ya di WA-nya itu. Tapi kita dapat di aplikasi ya di dalam handphone yang masih tersimpan itu kayak ini di foto gitu kan, terus dia kirim ke pemohon, ini udah jadi gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian sini ada laptop, ada CPU, printer, mesin tik, ya banyak lah semua nih kalau saya ngisum. Ada stempel ya, stempel itu semua kabupaten apa desa ada ya, desa kabupaten ya. Itu stempel-stempel itu ada semua, kita sita dari rumah tersangka R ya. Jadi begitu sempurnanya, rekan-rekan bisa lihat dia mempersiapkan sehingga pemasukannya sangat sempurna ya. Sampai kaca pembesar ya, jadi mungkin kan dia menulisnya harus benar-benar detail melihat. Jadi kan kayak gini, ini kan kertasnya nih seolah-olah ya karena pakai belangko itu kan, nah gitu, seolah-olah mirip seperti tahun yang dulu, nah gitu. Padahal baru dibikin bulan Februari lah kira-kira, kan gitu. Ya, jadi
Seperti itu ya tadi. Nah, ya. Izin Pak, saya Bahtiar dari Digital.com. Mohon maaf tadi agak sedikit terlambat beberapa menit. Oh iya. Saya ingin bertanya terkait dengan komplotan yang banyak merugikan masyarakat ini. Pertama, sudah berapa lama mereka beroperasi di wilayah Banten khususnya? Terus kemudian kira-kira potensi kerugian dari sindikat pemalsu dokumen tanah ini berapa? Terus kemudian berapa kira-kira korban berdasarkan keterangan mereka yang telah dirugikan? Karena kalau saya lihat ini bukti-buktinya cukup banyak dan perjalanan mereka sepertinya seperti sindikat. Nah, terus keempat, pemesan dokumen palsu ini khususnya dari sindikat ini, apakah misalkan industri, terus kemudian apakah misalkan pengusaha, jasa-jasa mereka dipakai untuk kelompok mana? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi kalau berdasarkan pengakuan, ya, baru pengakuan dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan, itu katanya tidak lebih dari 100 berkas yang sudah dia bikin, tapi lebih daripada 50. Tapi kan baru katanya. Sementara dari berkas yang sudah jadi siap diserahkan kepada pemesan sudah ada 57 berkas. Ini yang sudah siap didistribusikan, ya kan? Jadi ya bisa jadi ini keluaran baru semua, ya kan? Kita nggak tahu ke belakangnya ini ada berapa lagi yang sudah, ya. Jadi kita masih melakukan pendalaman terhadap perbuatan yang dilakukan mereka ini, ya, sudah berapa lama, ya, namun tidak akan mungkin bisa mengelak, ya, karena dokumen ini bisa menunjukkan bahwa lebih daripada 50 untuk yang belum didistribusikan, belum yang sudah berapa tahun ini, nanti kita masih melakukan pendalaman. Kemudian yang kedua, ini memang baru sekitar 3 hari yang lalu, namanya, 2 hari ya, jadi nggak laporan kalau ini kan sudah sejak laporan. Ya, Senin ya, laporan itu Senin langsung ditindaklanjuti oleh penyidik, ya kan, kemudian segera melakukan penangkapan dan penyitaan, sehingga kita belum mendalami terhadap data berkas yang sudah dipesan itu, ya. Ya saya sih berharap ini melibatkan beberapa ini, ya kan, beberapa kelompok atau badan usaha lah mungkin ya, dengan cara yang tidak benar, ya. Ini akan kita ungkap semua, ya, gitu. Gitu ya Mas. Kalau ini Pak akan bekerja sama dengan BPN misalkan terkait dengan hasil kejahatan mereka, kira-kira dokumen mana yang palsu yang masih ada kan masyarakat yang masih dirugikan gitu Pak, tanah mereka diambil tiba-tiba ganti sertifikat dan lain-lain, itu nanti seperti apa selanjutnya? Ya. Jadi tentu nanti kita akan berkoordinasi dengan BPN. Pertama tentu mungkin mereka sebagai ahli, kedua mungkin apakah sudah ada terbit, ya kan, jadi karena ini kan produk dari PPAT semua, ya, belum nyampe ke produk BPN, ya, tapi nanti kita akan koordinasikan dari dokumen-dokumen yang sudah jadi ini apakah juga sudah berproses sertifikat, karena memang kan kalau proses pembuatan sertifikat itu berdasarkan formil, ya, atau dokumen-dokumen, ya, tapi kita masih melakukan pengembangan, ya. Kemudian untuk korban, ya, nanti kita masih dalam proses pengembangan, ya, karena kita masih berbentuk sementara korbannya adalah orang yang memang baru mau meminta inilah ya solusi sebenarnya, ya, bukan nyuruh membuat, dia nggak tahu gitu kan, yang penting dia cuma cerita, ya, punya SPPT gimana mau proses penyidikan dan sebagainya, ya kan. Jadi kalau korban terhadap tanah yang sudah dikuasai atau tiba-tiba beberapa waktu yang lalu, ya, yang korban itu kan memang korbannya kebetulan masih menguasai, cuma tiba-tiba datang orang mengklaim seolah-olah tanah dia. Nah ini belum muncul dan ini akan kita publikasikan. Ya, mohon bantuan juga rekan-rekan wartawan, ya kan, media untuk juga menyampaikan kalau memang ada kira-kira masyarakat yang saat ini dia merasa punya tanah, ya kan, kemudian tiba-tiba diduduki oleh
orang lain ya, apakah bentuknya badan hukum maupun investor dan sebagainya, silakan bisa melaporkan ke kita supaya kita lebih dalami lagi. Tapi kita akan dari sekian banyak dokumen kita akan mencari sampel ya, sampel kira-kira apakah dokumen yang jadi ini sudah dikuasai oleh orang lain dengan mengaku punya diri dan masyarakat merasa dirugikan. Nah, ini kita masih mencari. Mungkin pada kesempatan yang baik ini bisa nanti mungkin masyarakat bisa tahu untuk khususnya wilayah Banten, karena nih tidak hanya Banten, ternyata kita juga temukan cap itu Jatinegara juga ada, dan di Jakarta pun ada nih kayaknya pemesannya, kan gitu. Ya, nggak tahu objeknya berarti di luar wilayah hukum kita kali ya. Nah, jadi silakan mungkin dengan media melalui ini, mudah-mudahan masyarakat ada yang bisa melaporkan kembali ke kita, ya kan, yang merasa punya tanahnya, gitu ya. Pak, Assalamualaikum Pak, saya Maesa MNC Media Pak. Pertanyaan saya satu, selama proses kejahatan yang dilakukan oleh kelompok ini sudah berapa hasil yang sudah didapatkan rupiahnya Pak? Itu satu misalnya secara kerugian korban dan lain. Yang kedua Pak, ada dugaan nggak Pak keterlibatan dari oknum BPN, karena berdasarkan keterangan tadi kelompok ini secara detail memiliki informasi dan kebutuhan kayak jenis kertas, IPD-nya kan itu kan pasti kan ada dugaan ke arah sana Pak berdasarkan pemeriksaan. Ya. Terima kasih. Ya, ini tadi Mas, kita masih dalam pengembangan. Kita akan lihat apakah sudah ada produk, apakah SHGB, SHM yang sudah jadi. Jadi kalau produknya sudah sertifikat, berarti kan di situ barulah kita akan mendalami apakah ada keterkaitan dengan BPN atau tidak. Tapi kalau masih berbentuk milik ini, memang masih produknya produk di tingkat desa atau TPAT ya, gitu. Kemudian tersangka ini yang L ini adalah pensiunan dari honorer juga sebenarnya di kantor pajak Pratama Kota Serang ya, gitu. Jadi keterlibatan yang lain kita masih melakukan pengembangan ya, mudah-mudahan yang bersangkutan ini juga kooperatif ya. Artinya kita juga tidak hanya mengejar pengakuan ya, tapi dari dokumen-dokumen ini nanti bisa kita kembangkan, ya kan? Apakah dari sekian dokumen ini sudah ada yang terbit, apa bentuknya SHM, SHGB? Nah inilah baru akan kita dalami apakah ada oknum-oknum lain yang juga terlibat di dalamnya, itu. Ya. Ada lagi, Pak? Ya, Pak. Izin Pak, saya ini dari Jawa Pos, Pak. Iya. Pak, saya mau bertanya terkait pengungkapan kasus ini terjadi paling banyak di daerah mana Pak untuk di Banten, dan apakah berkas-berkas ini sudah ada yang digabungkan ke perbankan atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Mas, jadi memang kembali lagi karena ini laporannya baru kita terima hari Senin dan kita segera tindak lanjuti dan kita dapatkan ini. Kita memang masih melakukan pengembangan di daerah-daerah mana saja, tapi dari dokumen-dokumen yang ada ini ya sebagian besar di wilayah Serang ya, sebagian besar di wilayah Serang. Ya ini Serang ya. Ya, Serang yang banyak di sini. Gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa juga mengungkap paling tidak dari sekian ini kita bisa beberapa ya. Tapi bagus lagi kalau dari korban-korban yang datang bisa melaporkan, ya kan? Gitu. Karena saat ini ya kita pun sedang mendalami kasus yang kemungkinan dugaan terbitnya dari ini juga gitu. Ada satu kasus juga yang sedang kita dalami, ya. Ya, itu Mas ya. Tadi sudah ada yang diagunkan Pak hasil dari kejahatan mereka ini? Diagunkan belum ada. Ya, belum ada. Ya, karena ini baru kita ini kan. Ya, nanti kalau udah ada perkembangan, silakan lanjut. Izin dan mau bertanya, dan dari keempat tersangka ini ada nggak kaitannya dengan ASN yang tertangkap lagi? Nggak ada. Kalau ini kita lain lagi, pemainnya lain. Kalau yang itu nanti berikutnya ada lagi. Ya. Jadi biar baliknya penasaran. Nah. Ada lagi teman-teman? Cukup ya. Mudah-mudahan ini nanti kita bisa dapatkan pemilik-pemiliknya ya, seperti Ibu
Apa kemarin tuh? Bu Habibah ya, Bu Habibah ya. Apalagi ini pulpen-pulpennya ya, bisa dilihat ini nanti ini kan tulisan lama kayak begini ya, pakai tinta begini. Ya ini capnya. Ini cap untuk yang sini. Jadi pegang lagi. Ini cap nomor ini. Capnya. Kalau ini untuk tanggal. Nomor. Yang Jatinegara itu mana? Apa? Ada ya capnya Jatinegara itu? Iya, kopet ini. Ada kemarin saya lihat itu cap Jatinegara. Kayaknya nerima pesanan juga. Peta rincik mana peta rincik? Net rincik. Ini mana? Awas Om. Peta rincik. Ada yang. Ya kan? Jadi dia punya ini nanti biar objeknya yang biar jelas kan gitu kan, bentuk petanya juga gambarnya sama kan gitu ya. Tridharma rela berkorban jiwa untuk bangsa dan negara. Lebih baik gagal di medan latihan daripada gagal di medan pertempuran. Mari kita berlatih bersama. Kalau tidak mau pulang nama di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati.